Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu hal yang berat untuk disampaikan kepada saudara. Tetapi ini harus saya sampaikan karena inilah yang Bapak di surga taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Yang mana hal ini juga menjadi pergumulan saya sampai hari ini. Dan benar-benar memberkati saudara. Saudaraku, orang yang merdeka dalam hidup ini, benar-benar merdeka dalam hidup ini, adalah orang yang melepaskan segala keinginan. Orang yang benar-benar merdeka dalam hidup ini adalah orang yang melepaskan segala keinginan. Saudara, barangkali ada yang bertanya atau berkata atau menanggapi, bukankah kita sebagai manusia boleh punya keinginan, Pak? Oh, amin. Memang manusia diciptakan Tuhan dengan pikiran, perasaan, supaya manusia memiliki kehendak atau memiliki keinginan. Manusia tidak mungkin tidak punya keinginan. Dan memang tidak boleh tidak punya keinginan. Tetapi masalahnya adalah, apa objek keinginan kita? Itu masalah. Kalau tadi saya katakan saudaraku bahwa orang yang paling merdeka, orang yang tidak memiliki keinginan. Maksud saya kita bukan meniadakan keinginan. Tetapi keinginan kita hanya ditujukan kepada Tuhan. Jadi kalau saya mengatakan orang yang merdeka, orang yang tidak punya keinginan, artinya keinginan yang selama ini kita miliki dan orang-orang di sekitar kita dan hampir semua manusia ingini. Ini yang sebenarnya membawa bencana, saudara. Sebab kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang terhukum, dunia yang terkutuk. Sementara moral karakter kita juga masih berantakan atau berantakan banget. Maka apa yang muncul di hati pikiran kita, produk dari dunia sekitar kita, ditambah dengan ambisi pribadi yang keruh, melahirkan kejahatan, melahirkan dosa. Kalaupun itu kelihatannya tidak melanggar hukum, tidak membuat kita melekat dengan Allah. Saudara, kita akan selalu punya keinginan sampai selama-lamanya. Di surga keinginan atau kehendak individu itu masih ada. Dan kehendak individu itu selalu bebas. Allah memberi kedaulatan manusia dalam kedaulatan manusia yang terbatas. Dan di dalam kedaulatan itu manusia memiliki keinginan, saudara. Jadi kalau kita memiliki keinginan yang ditujukan kepada objek tertentu, bukan Tuhan dan kerajaannya, pasti kita lepas dari hadirat Allah. Pasti kita jatuh. Pasti kita terbelenggu, pasti kita terikat, saudara. Nah, logikanya saudara, kita hidup tidak lebih dari 70-80 tahun. Setelah itu kita akan memasuki dunia di mana tidak ada dosa. Dunia di mana tidak ada kejahatan. Dunia di mana tidak ada kuasa kegelapan, saudaraku. Sehingga secara otomatis keinginan seseorang, saudaraku, pasti baik. Tetapi untuk memiliki keinginan yang selalu baik bukan dimulai nanti, waktu di surga. Sejak di bumi, kita sudah melokalisir keinginan kita, mempersempit keinginan kita. Yang akhirnya nanti kita fokuskan satu saja, Tuhan dan kerajaannya.
Mungkin saudara berkata, wow ini lebay Pak, ini berlebihan Pak. Oke. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73 mengatakan ayat 25, 26, ya dari ayat 24. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Coba. Loh coba itu firman Tuhan saudara. Itu firman Tuhan saudara. Bukan saya punya ide, punya gagasan, atau mau-mau saya. Itu firman Tuhan. Coba saudaraku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Firman Tuhan loh saudara. Jadi ketika seseorang fokus kepada kekekalan dalam hal ini surga, maka tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, saya belajar bertahun-tahun. Benar-benar berat, sulit jatuh bangun. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, ya, di mana Tuhan juga mengizinkan begitu banyak kesulitan, kekecewaan, kepedihan, kepahitan, Tuhan menggiring kepada satu level ini. Yang kuingini engkau saja, saudara. Sebenarnya hal ini sudah Tuhan ajarkan kepada saya sejak tahun 1993. Ketika saya menyanyi lagu atau saya tulis lagu Pulihkan Aku Tuhan, di mana saya berhenti berkhotbah selama 3 bulan. Pada saat mana saya sedang rame-ramenya diundang khotbah. Ya sekitar 94, 95, 96 ya saudara. Lagi naik daun istilah orang. Khotbah bisa berkali-kali setiap hari Minggu. Saudara. 1 bulan, waduh, khotbah saya banyak sekali, saudara. Hari Minggu saja bisa belasan kali khotbah. Lalu saya stop khotbah karena saya mendapatkan penglihatan di mana hidup saya seperti lemari yang kotor, yang ada baju-baju busuk dan tikus busuk. Dan saya berhenti. Nah pada waktu itulah tercipta lagu Pulihkan Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Dan di situ ada kalimat, yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Tahun-tahun itu Tuhan sudah menghajar saya dan memberikan kepada saya pendidikan yang luar biasa. Tetapi saudara, ternyata saya belum dengar-dengaran. Belum. Prosesnya masih panjang. Setelah lewat usia 60 tahun, baru saya mengerti. Baru bersedia sepenuhnya. Aku bersedia Bapa untuk tidak mengingini apapun selain Tuhan. Bersyukur saudara. Walaupun ini masih perlu proses panjang untuk stabil, untuk permanen. Nah saya mengajak saudara-saudara untuk memiliki kemerdekaan seperti ini. Tidak mengingini apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Luar biasa saudara. Nanti ada damai sejahtera yang luar biasa. Kita bisa berkata, aku bahagia Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan lebih dari waktu-waktu yang telah kita lalui. Saya sedang belajar dan saya mengajak saudara belajar bersama saya.
Jangan ingini apapun selain Tuhan dan kerajaan-Nya. Ya, itu pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara sekalian pada kesempatan ini. Saya membaca satu chatting dari salah seorang jemaat. Terima kasih Bapak, Pak Eras, pada awal bulan doa pagi saya sudah dijamah Tuhan. Saya sembuh dari hernia yang sudah 7 tahun saya idap. Ya, saya percaya pasti banyak hal yang ajaib yang Allah kerjakan. Ya saudara. Saya kira ini pesan yang saya sudah sampaikan. Nanti sore jam 6 kebaktian tutup tahun. Melalui Truth ID saudara bisa ikuti dan boleh juga hadir on-site di Arta Gading lantai 5. Oke? Angkat tanganmu. Diberkatilah saudara, berkat dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.